Pernahkah kamu mendengar sesuatu yang seharusnya tidak kamu dengar, dan percakapan itu mengubah hidupmu selamanya? Hendra Wijaya, seorang pengusaha kaya dari Jakarta, tidak pernah membayangkan bahwa satu kalimat dari asisten rumah tangganya akan mengubah hidupnya selamanya. Dia sudah terbiasa dengan kesunyian apartemen mewahnya yang kosong di Menteng. Namun malam itu, saat melewati dapur, dia mendengar sesuatu yang membuatnya terpaku. "Aku butuh pacar untuk besok." Sari, pekerjanya, berbicara di telepon dengan suara parau, tanpa menyadari ada seseorang yang mendengarkan. Tetaplah sampai akhir untuk mengetahui bagaimana sebuah pertolongan tak terduga berubah menjadi kisah cinta paling indah yang tidak pernah mereka bayangkan. Hendra berjalan di koridor apartemen mewahnya seperti hantu di kerajaannya sendiri. Di usia 45 tahun, dia telah membangun kerajaan bisnis yang banyak orang iri. Namun setiap malam dia kembali ke rumah di mana gema langkah kakinya adalah satu-satunya teman. Dinding-dinding yang megah, furnitur impor, karya seni yang menghiasi setiap sudut, semuanya seolah mengejeknya dengan kesempurnaan yang hampa. Dia telah meraih semua yang diinginkannya dalam hidup, kecuali satu hal yang benar-benar penting, seseorang untuk berbagi. Bisnisnya telah memberinya uang, kekuasaan, kehormatan di Jakarta, namun merenggut sesuatu yang bahkan tidak disadarinya telah hilang, sampai semuanya terlambat. Sekarang, kesunyian adalah rutinitasnya, hukumannya yang dipilih sendiri, kenyataan yang tak terhindarkan. Dia makan sendirian, bekerja sendirian, tidur sendirian. Pertemuan sosial hanyalah kewajiban, di mana dia berpura-pura tersenyum dan berbincang yang dilupakannya sebelum sampai di rumah. Para karyawannya menjaga jarak profesional yang dia sendiri tetapkan bertahun-tahun lalu, ketika dia memutuskan bahwa tembok emosional lebih aman daripada kekecewaan. Sari adalah satu-satunya yang sudah 3 tahun bekerja bersamanya. Pendiam, efisien, hampir tidak terlihat dalam usahanya untuk tidak mengganggunya. Dia adalah wanita berusia 35 tahun, berasal dari keluarga sederhana di pedesaan Jawa Tengah, yang datang ke Jakarta mencari kehidupan lebih baik untuk membantu keluarganya. Malam Selasa itu, Hendra menuruni tangga sambil berpikir untuk memeriksa beberapa dokumen di kantornya ketika sesuatu yang tak terduga menghentikannya di tengah jalan. Suara Sari terdengar dari dapur, teredam dan bergetar, berbeda dari nada profesional yang selalu digunakannya. Hendra berdiri diam di koridor, tanpa niat mengintip, namun tidak mampu melanjutkan langkahnya. Dia mendengar suara yang tak salah lagi dari seseorang yang menahan tangis sambil berbicara di telepon. Campuran keputusasaan dan rasa malu yang hanya datang ketika hidup memojokkan kita tanpa jalan keluar. Kata-kata itu terdengar terputus-putus, syarat dengan kegelisahan yang menembus dinding, seperti jeritan sunyi meminta pertolongan. Hendra tidak pernah mendengar Sari seperti ini, rapuh, manusiawi, nyata. Selama 3 tahun, dia hanyalah wanita yang menjaga rumahnya tetap rapi, yang menyiapkan makanannya, yang membersihkan tanpa suara dan menghilang saat dia datang. Namun sekarang suara parau ini mengungkapkan bahwa Sari bukan sekadar karyawan yang efisien, tetapi seseorang dengan masalah, dengan ketakutan, dengan kehidupan yang tidak pernah dia pedulikan untuk diketahui. Rasa ingin tahu mendorongnya untuk mendekat sedikit lagi, cukup untuk mendengar kata-katanya dengan jelas, namun tanpa terlihat. Dia merasa sedang menyerbu sesuatu yang pribadi, sesuatu yang sakral, namun kakinya tidak mematuhi perintah untuk menjauh. Apa yang dia dengar selanjutnya menghantamnya seperti pukulan di perut kosong seseorang yang lupa rasanya membutuhkan sesuatu lebih dari uang. Suara Sari terdengar jelas, putus asa, dan mustahil diabaikan. "Aku tahu ini terdengar gila, Rina, tapi aku butuh pacar untuk besok." Hendra merasa udara meninggalkan paru-parunya saat memproses apa yang baru didengarnya. Pacar untuk besok. Kalimat itu terdengar absurd, hampir lucu, seperti diambil dari sinetron sore, namun tidak ada yang lucu dari nada putus asa Sari, dari cara kata-katanya bergetar saat keluar dari bibirnya. Hendra bersandar di dinding koridor, tersembunyi dalam bayangan, mencoba memahami situasi apa yang bisa membuat seseorang meminta hal seperti itu. Sari terus berbicara dengan lebih mendesak, menjelaskan kepada temannya setiap detail dari dilema yang dihadapinya, seperti seseorang yang mengaku dosa yang tidak bisa lagi ditanggungnya sendiri. Hendra mendengarkan setiap kata dengan perhatian yang tidak pernah diberikannya bahkan dalam rapat bisnis terpentingnya.
Ada sesuatu dalam kerentanan mentah ini yang membuatnya terpaku di koridor itu, tidak mampu menjauh, tidak mampu berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Hendra menyaksikan sesuatu yang tulus, sesuatu yang tidak bisa dibeli atau direncanakan, sesuatu yang membuatnya merasa anehnya hidup. Kesunyian apartemen mewahnya tidak pernah terasa semenyakitkan saat itu, ketika suara orang lain mengungkapkan kemanusiaan yang telah dilupakannya ada. Dia bertanya-tanya berapa kali Sari menghadapi masalah seperti ini, berapa malam dia menangis dalam diam sementara dia tetap terkunci di kantornya, memeriksa angka-angka tanpa jiwa. Rasa bersalah mulai naik ke tenggorokannya, seperti tanaman berduri yang merambat. Sari terus berbicara dengan temannya dan setiap kata seperti jendela terbuka ke dunia yang Hendra abaikan sepenuhnya. Dia menjelaskan bahwa pernikahan adik perempuannya akan berlangsung besok, sebuah acara keluarga yang telah direncanakan berbulan-bulan dan seluruh keluarga akan hadir. Masalahnya bukan pernikahannya, tetapi syarat yang keluarganya tetapkan agar dia bisa datang. Ini bukan kejahatan, Sari bersikeras di sela isak tangis. Ini hanya adat. Keluarganya adalah keluarga yang masih percaya pada hal-hal seperti itu, di mana wanita berusia 35 tahun tanpa pasangan adalah alasan kekhawatiran, bisikan, dan tatapan kasihan. Hendra mengepalkan tinjunya saat mendengar ini, merasakan kemarahan tak terduga terhadap orang-orang yang bahkan tidak dikenalnya, namun menyebabkan begitu banyak penderitaan bagi seseorang yang bekerja untuknya. Sari melanjutkan penjelasannya bahwa ibunya sedang sakit, bahwa dokter tidak memberinya banyak waktu, bahwa pernikahan ini mungkin menjadi pertemuan keluarga lengkap terakhir yang akan mereka miliki, dan satu-satunya hal yang diinginkan ibunya, satu-satunya hal yang dimintanya dengan suara lemah seseorang yang tidak bisa lagi meminta banyak hal, adalah melihat Sari bahagia, ditemani seseorang yang menjaganya. Ironinya sangat kejam. Sari harus berpura-pura bahagia untuk memberikan ketenangan kepada ibunya yang sakit. Dia harus berbohong tentang memiliki cinta untuk menunjukkan cinta yang sejati. Hendra merasakan sesuatu yang aneh bergerak di dadanya. Sesuatu yang sudah lama tidak dirasakannya hingga hampir lupa namanya. Empati. Percakapan telepon berlanjut, namun sekarang Sari berbicara lebih pelan, seolah rasa malu lebih berat dari keputusasaan. Dia bercerita kepada temannya Rina bahwa dia telah mempertimbangkan semua pilihan, bahwa dia berpikir untuk membatalkan, membuat alasan, atau tidak datang sama sekali dan membiarkan adiknya memiliki hari sempurnanya tanpa komplikasi. Namun dia tidak bisa melakukan itu, jelasnya dengan suara parau. Karena ibunya memohon padanya untuk datang, karena ingin melihatnya di sana tersenyum, karena mungkin ini akan menjadi terakhir kalinya mereka bisa bersama sebagai keluarga. Sari mengakui bahwa dia telah mencoba meminta bantuan kepada dua orang yang dikenalnya, namun keduanya menolak, mengatakan itu terlalu aneh, terlalu tidak nyaman, terlalu rumit. Hendra mendengarkan setiap detail, merasakan sesuatu di dalam dirinya mulai bergerak, terbangun setelah bertahun-tahun mati rasa. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu berfungsi seperti mesin, membuat keputusan hanya berdasarkan angka dan strategi, hingga lupa rasanya digerakkan oleh sesuatu yang lebih manusiawi, lebih murni. Sari mengakhiri telepon dengan berjanji akan menemukan solusi, meskipun suaranya terdengar kalah, seperti seseorang yang menjanjikan sesuatu yang mustahil hanya untuk mengakhiri percakapan yang menyakitkan. Hendra mendengar suara telepon ditutup, diikuti isak tangis tertahan yang Sari coba tahan. Dia tetap berdiri di koridor gelap itu, memproses semua yang baru didengarnya, merasakan beban keputusan yang belum disadarinya akan diambil. Namun sesuatu telah berubah dalam menit-menit mendengarkan tanpa sengaja itu, sesuatu yang akan membuat malam ini berbeda dari semua malam kosong lainnya dalam hidupnya. Hendra tidak bisa bergerak dari koridor itu seolah sepatu mahalnya seharga 5 juta rupiah terpaku di lantai marmer impor. Dia mendengar langkah Sari bergerak di dapur, suara air mengalir, mungkin mencuci wajahnya untuk menghapus air mata sebelum menyelesaikan tugasnya. Dia tahu seharusnya pergi, kembali ke kantornya, berpura-pura tidak mendengar apa-apa dan membiarkan Sari menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti yang dilakukan semua orang dewasa yang bertanggung jawab. Namun sesuatu menahannya di sana, kekuatan tak terlihat yang tidak bisa dinamainya, namun dirasakannya menekan dadanya. Selama 3 tahun, Sari telah menjadi bagian dari dekorasi hidupnya, sehadir furnitur, namun sama tidak pribadinya. Dia tidak pernah bertanya tentang keluarganya, impiannya,
ketakutannya. Dia tidak pernah melihat lebih dari karyawan efisien yang menjaga dunianya berjalan tanpa komplikasi. Dan sekarang, dalam hitungan menit, wanita tak terlihat ini menjadi sangat nyata dengan menyakitkan, dengan masalah kompleks dan emosi yang telah dilupakannya ada. Hendra mengusap rambutnya yang tersisir sempurna, mengacaknya untuk pertama kalinya hari itu, merasakan dorongan aneh untuk melakukan sesuatu, apa saja, agar suara tangisan tertahan itu berhenti bergema di kepalanya. Ini bukan belas kasihan kosong, bukan amal yang sombong. Ini sesuatu yang lebih dalam, bahkan lebih egois, pengakuan akan rasa sakit yang dia sendiri kenal terlalu baik. Sari keluar dari dapur sambil mengeringkan tangannya di celemek, dengan mata masih merah namun berusaha mendapatkan kembali sikap profesional yang selalu dijaganya. Dia tidak mengharapkan menemukan siapapun di koridor pada jam itu, apalagi Hendra yang berdiri di sana seperti patung menatap kekosongan. Mata mereka bertemu dan waktu seolah berhenti di koridor yang hanya diterangi cahaya lembut malam. Sari membelalakkan mata dengan horor saat menyadari bahwa dia telah berdiri cukup dekat untuk mendengar percakapan pribadinya, momen kerentanannya yang memalukan. Warna meninggalkan wajahnya yang sawo matang, membuatnya pucat seolah bumi akan terbelah di bawah kakinya. Hendra melihat kepanikan di matanya. Ketakutan seseorang yang baru saja terlalu banyak mengekspos diri di depan orang yang salah, yang tahu telah melewati garis tak terlihat yang memisahkan profesional dari personal. Sari mundur selangkah, tangannya gemetar sambil mencari kata-kata yang bisa menjelaskan yang tak bisa dijelaskan, yang bisa membatalkan apa yang sudah terjadi. Hendra mengangkat tangan dalam gestur menenangkan, sadar bahwa kata apapun darinya saat itu bisa membuat Sari lari atau hancur sepenuhnya. Dia harus menangani ini dengan hati-hati, dengan kelembutan yang tidak biasa dia gunakan dalam interaksi sehari-hari. Udara di antara mereka penuh dengan ketidaknyamanan, kata-kata tak terucap, rahasia yang terungkap tanpa izin. Pak Hendra, saya minta maaf, saya tidak seharusnya. Sari mulai meminta maaf dengan suara terputus-putus, kata-katanya tersandung satu sama lain dalam terburu-burunya menjelaskan. Namun Hendra menggelengkan kepala, menghentikannya sebelum dia bisa menyelesaikan membangun tembok permintaan maaf yang tidak perlu. Dia menyadari saat itu bahwa dia memiliki dua pilihan. Dia bisa melakukan apa yang selalu dilakukannya, menjaga jarak profesional, berpura-pura tidak mendengar apa-apa dan membiarkan masing-masing menyelesaikan masalahnya secara pribadi. Atau dia bisa melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menakutkannya justru karena tidak ada panduan atau strategi keluar. Sari menatapnya dengan mata memohon, bukan meminta bantuan, tetapi memohon agar dia melupakan apa yang didengarnya dan membiarkannya mempertahankan martabat dan pekerjaannya. Hendra memperhatikan kerutan kecil di sekitar matanya, tanda-tanda malam tanpa tidur dan kekhawatiran konstan yang tidak pernah dilihatnya karena tidak pernah benar-benar memperhatikan. Dia melihat tangan yang pecah-pecah karena banyak bekerja, kuku pendek tanpa kuteks dari seseorang yang tidak punya waktu untuk keindahan, postur membungkuk dari seseorang yang menanggung beban tak terlihat setiap hari. Sari bukan hanya karyawan, dia adalah wanita utuh, dengan kehidupan penuh tanggung jawab dan rasa sakit yang telah diabaikannya sepenuhnya. Dan sekarang kenyataan ini ada di depannya, mustahil diabaikan, menuntut semacam respons. Kamu tidak perlu minta maaf, Sari. Akulah yang tidak sengaja mendengar, kata Hendra dengan suara lebih lembut dari biasanya, sangat berbeda dari nada berwibawa yang digunakannya di kantornya. Sari berkedip bingung, tidak tahu bagaimana menafsirkan kebaikan tak terduga ini dari pria yang selalu sopan namun menjaga jarak. Hendra menyadari bahwa dia perlu memberinya ruang untuk menjelaskan, agar dia bisa memutuskan seberapa banyak yang ingin dibagikan tanpa merasa dipaksa atau dihakimi. Dia bersandar di dinding, mengambil postur yang tidak terlalu mengintimidasi, lebih seperti setara daripada atasan. Meskipun keduanya tahu dinamika kekuasaan di antara mereka tidak akan pernah sepenuhnya simetris, Sari menarik napas dalam, menghapus air mata bandel yang terus mengalir di pipinya meski semua usahanya menjaga sikap. Dia menatap lantai, tidak mampu mempertahankan tatapannya saat berbicara, seolah mengakui situasinya berarti mengakui kelemahan yang tak termaafkan. Dan kemudian, dengan suara gemetar namun tegas, dia mulai menjelaskan apa yang Hendra sudah dengar, namun perlu didengar langsung darinya. Dia bercerita tentang pernikahan adiknya Dewi, yang bungsu dari 4 bersaudara, satu-satunya yang beruntung dalam cinta menurut standar tradisional keluarganya.
Dia menjelaskan bahwa orang tuanya adalah orang dari pedesaan Jawa Tengah, dari keluarga di mana adat kuno masih mendikte aturan tidak tertulis kehidupan bersama, dan di mana wanita berusia 35 tahun tanpa suami dipandang sebagai kegagalan diam-diam yang semua orang sadari namun tidak disebutkan langsung. Sari melanjutkan penjelasannya sekarang dengan lebih lancar, seolah kata-kata itu sudah terlalu lama terkurung di tenggorokannya hingga keluar tanpa kendali begitu menemukan jalan keluar. Dia bercerita bahwa ketiga saudara perempuannya sudah menikah dan punya anak, dengan kehidupan yang ibunya anggap lengkap dan diberkati. Namun dia, Sari, telah membuat keputusan berbeda. Dia datang ke Jakarta mencari pekerjaan ketika ayahnya jatuh sakit, mengirim uang ke rumah setiap bulan untuk membantu biaya pengobatan dan kebutuhan keponakannya. Dia telah mengorbankan kehidupan pribadinya sendiri demi kesejahteraan keluarganya, bekerja berjam-jam, menghemat setiap rupiah yang bisa ditabung, melepaskan jalan-jalan, pacar, kemungkinan membangun keluarganya sendiri. Dan sekarang, ketika adik bungsunya akan menikah, ketika ibunya yang sakit ingin melihat seluruh keluarga berkumpul untuk terakhir kalinya, Sari tidak bisa begitu saja datang sendirian dan menghadapi tatapan kasihan, komentar yang disamarkan sebagai kepedulian, pertanyaan tidak nyaman tentang mengapa dia masih sendiri. Ini bukan kesombongan, jelasnya dengan suara tegas. Ini adalah kelangsungan emosional, melindungi ibunya dari kekhawatiran tambahan bahwa putri sulungnya sendirian dan tidak terlindungi di kota besar yang berbahaya. Hendra mendengarkan setiap kata, merasakan gambaran sederhana yang dimilikinya tentang kehidupan karyawannya runtuh. Sari bukan hanya wanita yang membersihkan rumahnya dan memasak makanannya. Dia adalah anak perempuan yang mengirim uang untuk keluarganya setiap bulan. Saudara perempuan yang ingin melihat adiknya bahagia tanpa merusak hari istimewanya dengan kesendiriannya. Wanita yang menanggung beban ekspektasi yang mustahil di pundaknya yang lelah. Dan Hendra, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, bertanya-tanya berapa kali dia berjalan di samping rasa sakit orang lain tanpa pernah menyadarinya, terkunci dalam gelembung hak istimewa dan kesepian yang dipilihnya sendiri. Sari selesai berbicara dan keheningan yang mengikuti begitu berat hingga seolah memiliki bentuk fisik, mengisi ruang antara dia dan Hendra seperti tembok transparan namun tak tertembus. Dia mengharapkan semacam reaksi, mungkin ceramah tentang menjaga masalah pribadi jauh dari pekerjaan, atau lebih buruk lagi, belas kasihan palsu yang biasa ditawarkan orang kaya, seperti melempar koin kepada pengemis. Namun Hendra tetap diam, dengan ekspresi di wajahnya yang tidak bisa ditafsirkan Sari, sesuatu antara kejutan dan refleksi mendalam. Matanya yang biasanya dingin dan kalkulatif saat menangani bisnis kini menunjukkan sesuatu yang berbeda, kehangatan tak terduga yang lebih membuatnya bingung daripada teguran apapun. Sari memeluk dirinya sendiri, merasakan dinginnya malam menyusup melalui jendela dan bercampur dengan dinginnya kerentanannya yang terekspos. Dia tidak pernah membagikan begitu banyak kehidupan pribadinya dengan siapapun di rumah ini dan sekarang menyesali setiap kata yang diucapkan, setiap detail yang terungkap. Dia berharap bisa kembali ke masa lalu, kembali ke momen sebelum telepon berdering, sebelum keputusasaan membuatnya menurunkan pertahanan di depan pria yang membayar gajinya. Namun waktu tidak bisa diputar balik dan kata-kata yang sudah diucapkan tidak bisa ditelan kembali. Sekarang tinggal menunggu konsekuensi dari kecerobohannya, bersiap untuk apapun yang datang, entah kasihan, ketidakpedulian, atau pemecatan. Hendra akhirnya bergerak, meluruskan tubuhnya dari dinding dan mengambil langkah ke arahnya. Tidak mengancam, namun hampir hati-hati, seperti seseorang yang mendekati hewan terluka tanpa ingin membuatnya lebih takut. "Ibumu sangat sakit?" tanya Hendra dengan kelembutan yang tidak pernah didengar Sari darinya. Suara yang terlepas dari semua otoritas dan hanya penuh dengan keingintahuan tulus. Pertanyaan itu membuatnya lengah, bukan karena tidak pantas, tetapi karena terlalu pantas, terlalu manusiawi, terlalu nyata untuk datang dari pria yang selalu menjaga percakapan dangkal tentang cuaca atau makanan. Sari merasakannya, merasakan air mata mengancam kembali ke matanya meski semua usahanya menahannya. Dia menjelaskan bahwa ibunya memiliki masalah jantung, bahwa dokter di kotanya tidak memberinya lebih dari 6 bulan, bahwa setiap hari bisa menjadi yang terakhir dan karena itu setiap momen keluarga menjadi berharga dan tak tergantikan. Hendra mendengarkan dengan perhatian begitu intens hingga Sari bisa merasakan beban tatapannya, tidak menghakimi, namun menyerap setiap detail seolah benar-benar peduli. Dan mungkin, pikirnya dengan terkejut,
Mungkin memang dia peduli. Ada sesuatu dalam cara dia memiringkan kepalanya, dalam cara tangannya tetap diam di saku daripada memeriksa jam tangan atau ponselnya, yang menunjukkan kehadiran penuh yang tidak pernah dialami Sari dengan siapapun dalam waktu lama. Seolah untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Hendra benar-benar melihatnya, bukan sebagai karyawan yang melipat pakaiannya atau menyiapkan kopinya, tetapi sebagai seseorang dengan cerita kompleks dan rasa sakit yang dalam. Dan keluargamu tidak menerima jika kamu datang sendirian ke pernikahan? Kata Hendra, bukan sebagai pertanyaan tetapi sebagai pernyataan, memproses dengan suara keras situasi yang telah dijelaskan Sari. Dia menggelengkan kepala, merasa konyol mengakuinya, namun juga lega bisa berbicara jujur tentang sesuatu yang telah menggerogotinya selama berminggu-minggu. Dia menjelaskan bahwa ayahnya adalah pria dengan adat yang mengakar, dari mereka yang percaya bahwa wanita tanpa pria seperti rumah tanpa tiang, rentan terhadap badai apapun. Ini bukan kejahatan dari pihaknya, klarifikasi Sari dengan cepat. Ini hanya cara dia dibesarkan, satu-satunya kenyataan yang dikenalnya. Ibunya berbagi keyakinan ini, meskipun dengan lebih lembut, lebih sebagai kekhawatiran keibuan daripada penghakiman moral. Keduanya telah memperjelas bahwa Sari disambut di pernikahan hanya jika membawa pendamping, bukan untuk menghukumnya, tetapi karena benar-benar percaya bahwa datang sendirian di depan seluruh keluarga besar akan memalukan baginya dan mengkhawatirkan bagi mereka. Ini adalah jebakan tanpa jalan keluar. Datang sendirian berarti mengakui kesendiriannya di depan semua orang. Tidak datang berarti kehilangan acara keluarga terakhir dengan ibunya yang masih hidup. Sari telah mencoba menjelaskan bahwa dia baik-baik saja sendirian, bahwa dia tidak membutuhkan pria untuk bahagia, namun kata-katanya jatuh di telinga yang tidak bisa atau tidak mau memahami kenyataan yang berbeda dari yang mereka kenal. Maka dia membuat keputusan nekat untuk mencari pacar palsu, seseorang yang bisa berpura-pura untuk sehari, hanya cukup lama untuk memberikan ketenangan kepada ibunya dan kebahagiaan kepada adiknya. Namun sekarang, berdiri di depan Hendra mengakui semua ini, ide itu tampak lebih absurd dari sebelumnya, rencana konyol dari seseorang yang telah kehilangan semua perspektif. Hendra tetap diam selama beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, wajahnya menunjukkan konsentrasi mendalam seolah sedang memecahkan masalah matematika yang kompleks di kepalanya. Sari memanfaatkan keheningan ini untuk mendapatkan kembali sedikit ketenangan, menghapus matanya secara diam-diam dan meluruskan celemeknya dengan tangan gemetar. Dia siap Hendra mengatakan bahwa ini masalahnya dan selesaikan tanpa melibatkan rumah, atau lebih buruk, bahwa dia harus mencari pekerjaan lain jika drama pribadinya akan mengganggu pekerjaannya. Dia mempersiapkan mental untuk respons apapun, membangun tembok emosional untuk melindungi diri dari penolakan yang pasti datang. Namun Hendra tidak mengatakan semua itu. Sebaliknya, dia menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa ditafsirkan Sari, sesuatu antara kekaguman dan kesedihan, seolah melihat sesuatu dalam dirinya yang tidak pernah diperhatikan sebelumnya. Dia mengusap rahangnya, gestur gugup yang dikenali Sari dari melihatnya saat ada telepon rapat yang sulit. Akhirnya Hendra berbicara, namun tidak mengatakan apa yang dia harapkan. "Aku mengerti kenapa ini penting untukmu," gumamnya dengan suara serak, hampir kepada dirinya sendiri. Tidak ada yang seharusnya harus memilih antara martabatnya dan keluarganya. Sari menatapnya terkejut, tidak tahu harus merespons apa terhadap empati tak terduga ini. Dia mengharapkan banyak reaksi, namun bukan pengertian tulus, bukan validasi perasaannya yang membuat tenggorokannya tercekat dengan emosi yang tertahan. "Haruskah saya membiarkan Bapak istirahat, Pak Hendra? Sudah larut dan besok saya harus pergi pagi-pagi," kata Sari, mencoba mengakhiri percakapan yang menjadi terlalu intim, terlalu berbahaya untuk hatinya yang sudah rapuh. Dia mundur selangkah, mencari jalan keluar, perlu menempatkan jarak antara dirinya dan pria ini yang tiba-tiba tampak melihat menembus semua pertahanannya. Hendra mengangguk namun tidak bergerak, seolah ada sesuatu lagi yang ingin dikatakannya namun tidak menemukan kata-kata yang tepat. Sari memanfaatkan momen keraguannya untuk berbalik, berjalan cepat menuju tangga yang mengarah ke kamar kecilnya di bagian belakang rumah. Dia merasakan mata Hendra mengikutinya namun tidak menoleh. Dia tidak bisa mengambil risiko melihat ekspresi apa yang ada di wajahnya, karena sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa jika dia menatapnya lagi, dia akan hancur sepenuhnya. Dia menaiki tangga dengan langkah terburu-buru, menahan dorongan untuk berlari,
mempertahankan sisa terakhir martabat profesional. Hanya ketika menutup pintu kamarnya dia membiarkan dirinya bernapas lagi, menjatuhkan diri di tempat tidur kecil sementara air mata akhirnya mengalir tanpa hambatan. Dia merasa terekspos, rapuh, namun juga anehnya lega telah berbagi beban ini dengan seseorang, meskipun seseorang itu adalah bosnya yang jutawan yang mungkin sudah melupakannya dan sedang memeriksa emailnya. Sari tidak tahu bahwa saat itu juga Hendra masih berdiri di koridor, menatap ke tempat dia menghilang dengan ekspresi penuh pikiran yang tidak akan meninggalkan wajahnya sepanjang malam. Dan dia sama sekali tidak bisa membayangkan bahwa kata-kata yang diucapkannya malam itu sedang menanam sesuatu di hati seorang pria yang mengira telah lupa bagaimana merasakan. Hendra naik ke kamarnya dengan langkah lambat, setiap anak tangga terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah membawa beban tak terlihat yang dikumpulkannya di koridor itu. Dia masuk ke kamarnya yang luas dengan tempat tidur king size yang selalu terasa terlalu besar untuk satu orang, dan menjatuhkan diri di kursi dekat jendela tanpa melepas sepatunya. Kota Jakarta berkilau di luar sana dengan lampu-lampu malamnya, tidak peduli pada drama-drama kecil yang berkembang di rumah-rumah penduduknya. Hendra menatap lampu-lampu itu tanpa benar-benar melihatnya, pikirannya terjebak pada percakapan yang baru saja terjadi, kata-kata Sari bergema berulang kali di kepalanya. Aku butuh pacar untuk besok. Kalimat itu terdengar putus asa dan konyol sekaligus, namun sekarang dengan mengetahui konteks lengkapnya, memperoleh makna menyakitkan yang sangat mengganggunya. Sari tidak sedang bersikap dangkal atau manja. Dia terjebak di antara dua kemustahilan, antara mengecewakan keluarganya atau mengkhianati martabatnya sendiri. Dan Hendra, entah mengapa yang tidak sepenuhnya dipahaminya, tidak bisa berhenti memikirkan ini. Dia melepas jam tangan emasnya, hadiah yang diberikannya untuk dirinya sendiri ketika menutup kesepakatan bisnis besar pertamanya, dan meletakkannya di meja tanpa melihatnya. Malam itu, berat logam di pergelangan tangannya terasa seperti rantai, mengingatkannya pada semua yang dimilikinya dan semua yang tidak dimilikinya. Jam-jam berlalu dengan kekejaman yang lambat sementara Hendra tetap terjaga dalam kegelapan kamarnya, pikirannya menjelajahi jalan-jalan yang biasanya dihindarinya. Dia teringat terakhir kali menghadiri acara penting, pernikahan anak rekan bisnisnya 6 bulan yang lalu. Dia datang sendirian seperti biasa dan menghabiskan seluruh malam tersenyum sopan sambil menghindari pertanyaan tidak nyaman tentang kehidupan pribadinya. Para ibu-ibu yang lebih tua bertanya kapan dia akan menikah. Para pria yang sudah beristri bercanda tentang kebebasannya yang patut diiri dan dia berpura-pura tidak terganggu, bahwa dia telah memilih hidup ini, bahwa dia sangat puas dengan kesendiriannya. Namun kenyataannya, kebenaran yang hanya berani keluar di malam-malam tanpa tidur, sangat berbeda. Hendra lelah datang sendirian kemana-mana, selalu menjadi pria sukses namun kesepian, berpura-pura bahwa kesuksesan materi bisa mengimbangi kekosongan emosional. Dia telah membangun kerajaan bisnis, namun hidup di dalamnya seperti tahanan, dikelilingi kemewahan yang tidak memberi kehangatan, kesuksesan yang tidak bisa dibagikan dengan siapapun yang benar-benar penting baginya. Dan sekarang, mendengar cerita Sari, dia menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang terjebak dalam kesepian semacam ini. Dia juga sendirian, juga berpura-pura, juga menanggung beban ekspektasi yang tidak bisa dipenuhi tanpa mengkhianati diri sendiri. Perbedaannya adalah Sari setidaknya memiliki keluarga yang peduli padanya, meskipun dengan cara yang salah, sementara dia bahkan tidak memiliki itu. Hendra bangkit dari kursi sekitar pukul 3 dini hari, tidak mampu diam dengan semua pikiran ini berputar-putar di kepalanya seperti burung-burung terjebak mencari jalan keluar. Dia berjalan ke kantor pribadinya, tempat suci kerjanya, di mana biasanya dia menemukan penghiburan dalam angka-angka dan strategi yang masuk akal secara logis. Namun malam itu bahkan laporan keuangan pun tidak bisa menangkap perhatiannya. Pikirannya terus kembali ke Sari, ke suaranya yang parau, ke cara dia berusaha mempertahankan martabatnya bahkan saat mengakui situasinya yang putus asa. Ada sesuatu dalam kombinasi kekuatan dan kerentanan itu yang menggerakkannya dengan cara yang tidak dialaminya selama bertahun-tahun. Hendra memikirkan semua kali Sari bekerja di rumahnya selama 3 tahun terakhir. Selalu efisien, selalu pendiam, selalu tidak terlihat. Dia tidak pernah bertanya bagaimana keadaan keluarganya, apakah dia butuh sesuatu, apakah dia senang dengan pekerjaannya. Dia hanya berasumsi bahwa selama dia melakukan pekerjaannya dengan baik, tidak ada lagi yang penting,
dan sekarang dia menyadari betapa egois dan buta dirinya, betapa terkurung dalam gelembung hak istimewanya sendiri. Sari telah mengirim uang untuk keluarganya setiap bulan, mengorbankan hidupnya sendiri demi kesejahteraan orang lain, bekerja berjam-jam untuk membayar pengobatan ibunya yang sekarang sakit. Sementara itu, dia meratapi kesepian yang dipilihnya sendiri tanpa melakukan apapun untuk mengubahnya. Rasa malu mulai menguasainya seperti jubah berat yang tidak bisa dilepaskan. Gambaran Sari memohon kepada seseorang di telepon untuk menjadi pacar palsunya sehari tidak meninggalkan pikirannya, menghantuinya di koridor-koridor rumahnya yang kosong sementara Fajar mulai melukis langit dengan warna-warna lembut. Hendra mendapati dirinya di dapur membuat kopi yang tidak dibutuhkannya, tangannya bergerak otomatis sementara otaknya memproses sebuah ide yang mulai terbentuk di suatu titik malam tanpa tidur itu. Ini adalah ide yang absurd, gegabah, sama sekali tidak sesuai dengan karakternya yang selalu menghitung setiap langkah dengan presisi matematis, namun semakin dia pertimbangkan, semakin masuk akal pada tingkat yang bukan rasional tetapi sangat manusiawi. Sari membutuhkan pendamping untuk sehari, seseorang yang bisa berpura-pura menjadi pacarnya cukup lama untuk memuaskan keluarganya dan memberi ketenangan kepada ibunya yang sakit. Dan dia, Hendra, seorang pria berusia 45 tahun yang telah lupa apa artinya melakukan sesuatu tanpa pamrih untuk orang lain, bisa menjadi orang itu. Dia tidak punya rencana untuk hari itu, tidak pernah punya rencana nyata selain pekerjaan. Dia bisa berpakaian rapi, berkendara kemanapun pernikahan itu diadakan, berpura-pura menjadi pacar yang perhatian selama beberapa jam dan kembali ke kehidupan normalnya tanpa komplikasi. Secara teori kedengarannya sederhana, sebuah bantuan antar kenalan, tidak ada yang luar biasa. Namun Hendra tahu ini tidak sesederhana itu, bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang memotivasinya, sesuatu yang berhubungan dengan kesepiannya sendiri dan kebutuhannya untuk merasa berguna, untuk berarti bagi seseorang, meskipun hanya untuk sehari yang dipura-purakan. Matahari mulai menyusup melalui jendela ketika Hendra mendengar langkah Sari menuruni tangga, mungkin untuk menyiapkan sarapan sebelum pergi kemanapun dia harus pergi hari itu. Dia melihat bayangannya di jendela dapur, melihat seorang pria parubaya dengan lingkaran hitam di bawah mata dan rambut acak-acakan, sangat berbeda dari pengusaha sempurna yang dikenal semua orang. Dia bertanya-tanya apakah dia akan melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya atau akhirnya melakukan sesuatu yang benar setelah bertahun-tahun hidup dengan autopilot. Sari muncul di pintu dapur dan berhenti mendadak saat melihatnya di sana, terkejut menemukannya sudah bangun sepagi itu. Matanya masih bengkak karena menangis dan Hendra memperhatikan bayangan gelap di bawahnya yang menunjukkan bahwa dia juga tidak banyak tidur. Mereka saling menatap dalam diam selama momen yang penuh dengan ketidaknyamanan dan hal-hal yang tidak terucap. Keduanya mengingat percakapan malam sebelumnya, keduanya tidak yakin bagaimana melanjutkan. Sari yang pertama berbicara, menggumamkan selamat pagi formal sambil menuju mesin kopi, menghindari tatapannya. Hendra tahu dia harus mengatakan sesuatu sekarang sebelum kehilangan keberanian, sebelum cahaya siang melarutkan kejelasan aneh yang ditemukannya dalam kegelapan malam tanpa tidur. Dia membuka mulut, menutupnya, merasakan kata-kata tersangkut di tenggorokannya seperti batu yang tidak mau keluar. Sari terus membelakanginya, menyiapkan kopi dengan tangan gemetar, mungkin berharap dia pergi saja dan berpura-pura malam sebelumnya tidak pernah terjadi. Namun Hendra tidak bisa pergi, tidak tanpa mengatakan apa yang telah diputuskannya di suatu titik antara tengah malam dan fajar. Dia menarik napas dalam, merasa seperti akan melompat dari tebing tanpa tahu apa yang ada di bawah, dan akhirnya menemukan suaranya. Sari, kata Hendra dengan suara tegas namun lembut, membuatnya berhenti di tengah gerakan dengan cangkir kopi setengah jalan ke bibirnya. Dia berbalik perlahan, matanya penuh kekhawatiran, jelas mengharapkan dia akan mengatakan sesuatu tentang menjaga masalah pribadi jauh dari rumah, atau mungkin bahwa mereka perlu berbicara tentang perilaku profesionalnya. Hendra melihat ketakutan di matanya dan merasakan tusukan rasa bersalah saat menyadari bahwa dia melihatnya sebagai figur otoritas yang jauh, bukan sebagai manusia yang mampu berempati. Ini harus berubah, meskipun hanya untuk kali ini, meskipun hanya untuk sehari. Dia berjalan ke meja dapur dan duduk, gestur yang tidak biasa untuk seseorang yang biasanya sarapan di kantornya sambil memeriksa email. Dia memberi isyarat agar Sari duduk juga, namun dia menggelengkan kepala dengan lembut, terlalu gugup untuk menerima keintiman tak terduga ini. Hendra mengerti dan tidak memaksa,
menghormati batasan yang dia butuhkan untuk merasa aman. Dia menatap kopinya yang mendingin di atas meja, mencari kata-kata yang tepat untuk mengekspresikan sesuatu yang dia sendiri belum sepenuhnya pahami. Dia telah menghabiskan sepanjang malam memikirkan ini, membangun argumen logis dan masuk akal, namun sekarang ketika harus mengatakannya dengan keras, semuanya terdengar absurd bahkan di pikirannya sendiri. Namun demikian, sesuatu dalam dirinya tahu bahwa jika tidak mengatakannya sekarang, dia akan menyesal seumur hidup. Semalam saya tidak bisa tidur, Hendra memulai, menatapnya langsung di mata dengan kejujuran yang jarang ditunjukkannya kepada siapapun. Sari berkedip bingung, tidak mengerti kemana arah percakapan ini, namun terlalu sopan untuk menyela. Dia melanjutkan, memilih setiap kata dengan hati-hati, sadar bahwa dia akan melewati garis yang belum pernah dilewatinya dengan karyawan manapun. Saya terus memikirkan apa yang kamu ceritakan tentang situasimu dengan pernikahan adikmu. Sari menegang dengan jelas, jari-jarinya memutih saat mencengkeram cangkir kopi lebih kuat dari yang diperlukan. Dia mungkin mengutuk dirinya sendiri secara mental karena telah menurunkan pertahanannya di depannya, bersiap mendengar nasihat yang tidak diminta atau lebih buruk, belas kasihan yang merendahkan. Namun Hendra tidak akan memberikan semua itu. Sebaliknya, dia menarik napas dalam dan mengatakan sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak berencana mengatakannya setegas itu. Saya mengerti rasanya pergi sendirian ke acara-acara penting dan berpura-pura tidak peduli. Saya sudah melakukannya selama bertahun-tahun. Pengakuan itu jatuh di antara mereka seperti batu di air tenang, menciptakan riak kejutan di wajah Sari. Dia menatapnya dengan mata baru, seolah tiba-tiba melihat orang yang berbeda di balik jas mahal dan gelar jutawan. Hendra memanfaatkan momen koneksi ini untuk melanjutkan sebelum kehilangan keberanian yang telah dikumpulkannya sepanjang malam panjang tanpa tidur itu. Saya banyak memikirkan apa yang kamu katakan tentang butuh pacar untuk besok, Hendra melanjutkan, memperhatikan bagaimana Sari merona intens saat mendengar kata-katanya sendiri diulang dalam suaranya. Rasa malu tampak jelas di setiap garis wajahnya, namun Hendra tidak berhenti. Dia perlu menyelesaikan ini sebelum otak rasionalnya meyakinkannya bahwa ini adalah kegilaan. Dan saya menyadari sesuatu. Kamu tidak perlu memohon kepada orang asing atau merasa buruk karena meminta bantuan. Sari membuka mulut untuk protes, mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak pernah meminta bantuannya secara khusus, bahwa percakapan telepon itu bersifat pribadi dan dia seharusnya tidak mendengarnya. Namun Hendra mengangkat tangan dengan lembut, memintanya membiarkannya selesai, mendengarkan sampai akhir sebelum menilai apa yang akan diusulkannya. Dia menutup mulut dan mengangguk hampir tidak terlihat, seluruh tubuhnya tegang seolah bersiap menerima pukulan. Hendra mencondongkan tubuh ke depan, menopang siku di meja, mengambil postur yang paling mudah didekati dan tidak mengancam. Kata-kata berikutnya keluar lebih mudah dari yang diharapkan, seolah telah menunggu untuk diucapkan selama berjam-jam. Jika kamu masih butuh seseorang yang pergi bersamamu ke pernikahan, jika kamu masih butuh pacar itu untuk sehari, dia berhenti sejenak, sadar bahwa kata-kata berikutnya akan mengubah sesuatu di antara mereka secara permanen, saya bisa menjadi orang itu. Keheningan yang mengikuti begitu mutlak hingga Hendra bisa mendengar jam dinding dapur menandai detik-detik. Setiap detak bergema seperti palu memukul logam. Sari membeku sepenuhnya, ekspresinya terkunci dalam campuran syok dan kebingungan total, seolah kata-kata Hendra diucapkan dalam bahasa asing yang otaknya menolak untuk menerjemahkan. Cangkir kopi bergetar di tangannya dan Hendra takut sejenak dia akan menjatuhkannya, namun dia meletakkannya di meja dengan gerakan mekanis tanpa mengalihkan pandangan darinya. Mulutnya terbuka dan tertutup beberapa kali. Tanpa mengeluarkan suara, seperti ikan di luar air mencari udara. Hendra menunggu dengan sabar, memberinya waktu untuk memproses apa yang baru didengarnya, sadar bahwa tawarannya pasti terdengar benar-benar absurd dan tidak terduga. Akhirnya Sari menemukan suaranya, meskipun keluar parau dan penuh ketidakpercayaan. "Bapak apa?" bisiknya seolah tidak mempercayai telinganya sendiri, seolah butuh konfirmasi bahwa dia mendengar dengan benar. Hendra mengulangi tawarannya, kali ini dengan lebih tegas, lebih yakin, memperjelas bahwa ini bukan lelucon kejam atau kesalahpahaman. "Saya bisa pergi bersamamu ke pernikahan adikmu. Saya bisa berpura-pura jadi pacar untuk sehari, hanya sehari, tidak lebih." Sari menggelengkan kepala perlahan, ekspresinya berubah dari syok menjadi curiga,
Pengalaman bertahun-tahun mengajarinya bahwa ketika sesuatu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, biasanya memang begitu. Saya tidak mengerti, kata Sari dengan suara gemetar, mundur selangkah seolah menempatkan jarak fisik bisa membantunya berpikir lebih jernih. Kenapa Bapak melakukan ini? Ini tidak masuk akal, Pak Hendra. Bapak tidak benar-benar mengenal saya. Saya hanya asisten rumah tangga Bapak. Kata-kata itu keluar cepat, defensif, membangun tembok di mana Hendra sedang berusaha membangun jembatan. Dia memahami reaksinya, memahami ketidakpercayanya, karena dia sendiri akan bereaksi sama 24 jam yang lalu. Namun sesuatu telah berubah dalam dirinya selama malam tanpa tidur itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika namun dirasakan dengan kejelasan kristal. Dia berdiri dari kursi, menjaga tangannya tetap terlihat, tanpa membuat gerakan tiba-tiba yang bisa membuatnya lebih takut. Kamu benar, kita tidak benar-benar saling mengenal, tapi saya tahu kamu sudah bekerja di sini selama 3 tahun dengan dedikasi dan kejujuran. Saya tahu kamu mengirim uang untuk keluargamu setiap bulan dan saya tahu kamu dalam situasi sulit yang tidak seharusnya dihadapi siapapun sendirian. Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca, berjuang antara harapan dan ketakutan, antara menerima bantuan dan mempertahankan harga dirinya. Hendra melanjutkan, suaranya menjadi lebih lembut, lebih rentan. Saya tidak mengharapkan imbalan apapun, Sari. Ini bukan perjanjian bisnis atau transaksi. Ini hanya bantuan dari satu orang kesepian kepada yang lain. Kalimat terakhir mengeksposnya sepenuhnya, mengungkapkan kerentanannya sendiri dengan cara yang tidak pernah dilakukannya kepada siapapun. Sari bernapas terputus-putus, air mata mengalir diam-diam di pipinya saat memproses ketulusan dalam kata-katanya. Dan saat itu, di dapur yang diterangi matahari fajar, sesuatu yang mendasar berubah antara pengusaha kesepian dan asistennya yang putus asa. Saya tidak tahu harus berkata apa, gumam Sari akhirnya, menghapus air mata dengan punggung tangannya. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa sekarang. Pikirkan saja. Jika kamu memutuskan ingin bantuanku, saya siap. Jika kamu lebih memilih mencari solusi lain, saya akan sangat memahami. Sari menatapnya untuk waktu yang lama, seolah mencoba membaca jiwanya melalui matanya. Kenapa Bapak melakukan ini untuk saya? Hendra menarik napas dalam, mempersiapkan diri untuk kejujuran yang belum ditunjukkannya kepada siapapun selama puluhan tahun. Karena semalam, mendengar ceritamu, saya menyadari sesuatu. Saya telah menghabiskan 45 tahun membangun kehidupan yang terlihat sempurna dari luar, namun benar-benar kosong di dalam. Kamu menunjukkan kepadaku apa artinya memiliki orang-orang yang benar-benar peduli padamu, meskipun dengan cara yang rumit. Dia berhenti sejenak, berjuang dengan kata-kata yang belum pernah diucapkannya dengan keras. Dan mungkin hanya untuk sehari saya bisa menjadi bagian dari sesuatu yang nyata, sesuatu yang berarti. Sari menutup mulutnya dengan kedua tangan, terisak pelan saat memahami bahwa tawaran ini tidak datang dari superioritas atau rasa kasihan, tetapi dari kesepian yang mencerminkan kesepiannya sendiri. Jika saya menerima, katanya akhirnya, ini benar-benar hanya untuk sehari kan? Setelah itu kita kembali normal? Kita akan kembali persis seperti sebelumnya, jika itu yang kamu inginkan. Sari menutup mata, menarik napas dalam beberapa kali sebelum membukanya dan menatapnya langsung. Baiklah, bisiknya. Saya menerima bantuan Bapak. Dan dengan kata-kata sederhana itu, keduanya tahu bahwa tidak ada yang akan sama setelah hari itu. Pada hari-hari setelah percakapan di dapur, suasana di rumah berubah secara halus. Sari dan Hendra bertemu lebih sering dari biasanya, merencanakan detail untuk pernikahan, menyusun cerita, mencoba mengubah kebohongan yang diperlukan menjadi sesuatu yang bisa dipercaya. Sari telah menelepon adiknya Dewi malam sebelumnya untuk mengkonfirmasi bahwa dia akan datang dengan pendamping. Kegembiraan di suara Dewi telah memecah hati Sari sekaligus menenangkannya. Keluarganya akhirnya bisa melihatnya bahagia dan ditemani dengan baik. Kita butuh cerita yang konsisten, kata Hendra suatu sore, duduk di meja dapur sementara Sari menyiapkan makan malam. Aneh bagaimana momen-momen perencanaan ini telah menciptakan keintiman yang tidak pernah ada di antara mereka. Bagaimana kita bertemu? Tanya Sari sambil memotong bawang, bersyukur punya alasan untuk mata yang berair. Hendra berpikir sejenak.
Katakan saja kita bertemu ketika saya perlu mempekerjakan pekerja terampil untuk sebuah proyek konstruksi dan kamu merekomendasikan orang-orang bagus dari kampungmu. Kita mulai mengobrol, menjadi teman, dan perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang lebih. Sari mengangguk. Sederhana, bisa dipercaya, berdasarkan kebenaran parsial. Dan sudah berapa lama kita pacaran? 6 bulan sepertinya waktu yang bagus. Tidak terlalu baru hingga mencurigakan, tidak terlalu lama hingga mereka mengharapkan komitmen yang lebih besar. Selama 2 hari berikutnya, mereka berlatih adegan-adegan kecil. Bagaimana cara menyapa satu sama lain, bagaimana dia harus memperlakukannya, jenis kasih sayang apa yang pantas untuk pasangan 6 bulan. Sari merasa aneh, berlatih keintiman dengan pria yang telah menjadi majikannya selama 3 tahun. Namun Hendra menunjukkan sikap hormat, selalu bertanya apakah dia nyaman, selalu menjaga batasan yang dia tetapkan. Keluargaku akan mengajukan banyak pertanyaan, Sari memperingatkan. Mereka ingin tahu segalanya, terutama Tante Yuli. Dia akan ingin tahu semua tentangmu. Biarkan dia bertanya. Saya akan menjadi diri sendiri, hanya menyesuaikan beberapa hal. Saya pengusaha, punya perusahaan konstruksi kecil. Tinggal di apartemen bagus di Jakarta. Tidak ada yang terlalu mewah. Sari tersenyum untuk pertama kalinya sejak semua kegilaan ini dimulai. Bapak pandai dalam hal ini, Hendra. Dia mengoreksi dengan lembut. Jika kita akan berpura-pura pacaran, kamu perlu memanggilku dengan nama. Dan tolong berhenti memanggilku Bapak, setidaknya selama ini berlangsung. Nama itu terdengar aneh di bibir Sari. Hendra, dia mengulangi untuk membiasakan diri. Rasanya berbeda. Pada pagi hari pernikahan, Hendra mengenakan jas gelap namun tidak terlalu formal. Dia telah memilih dengan hati-hati pakaian yang terlihat bagus namun tidak mencolok mahal. Dia ingin membuat kesan baik tanpa mengintimidasi. Sari telah membeli gaun biru tua sederhana dengan uangnya sendiri, meskipun Hendra menawarkan untuk membiayai pakaiannya. Gaun itu cantik, elegan, sesuai untuk acara tersebut tanpa terlalu mencolok. Ketika mereka bertemu di hall apartemen mewah, keduanya saling menatap seolah baru pertama kali benar-benar melihat satu sama lain. Sari terlihat cantik, dengan rambut terurai membingkai wajahnya, kecantikan alami yang tidak pernah benar-benar diperhatikan Hendra. Dan dia terlihat berbeda, tanpa baju besi tak terlihat berupa otoritas yang selalu dibawanya. Sudah siap? Tanya Hendra, menawarkan lengannya. Sesiap mungkin untuk berpura-pura pacaran denganmu, jawab Sari dengan senyum gugup. Perjalanan ke pedesaan Jawa Tengah akan memakan waktu sekitar 4 jam. Hendra menyetir mobil SUV-nya yang lebih sederhana, bukan mobil sport yang biasa dipakainya, mengikuti petunjuk Sari melalui jalan-jalan yang secara bertahap berubah dari aspal sempurna ibu kota menjadi jalan tanah berdebu. Sari tidak berhenti memainkan tangannya sepanjang perjalanan. Mereka sudah berlatih, sudah menyepakati semuanya. Namun sekarang saat momen itu mendekat, dia merasa mual karena gugup. Bagaimana kalau mereka tahu kita berbohong? Tanyanya untuk ke-10 kalinya. Mereka tidak akan tahu, kata Hendra dengan keyakinan lebih dari yang dirasakannya. Kita 2 orang dewasa yang cerdas, berpura-pura melakukan sesuatu yang ribuan pasangan lakukan secara alami setiap hari. Kita bisa bertahan beberapa jam. Ibuku punya radar khusus untuk kebohongan. Kalau begitu kita tidak akan berbohong. Kita hanya akan memerankan versi alternatif dari kebenaran. Meski gugup, Sari tertawa. Pak Hendra punya cara menarik melihat sesuatu. Saat mereka mendekati kota kelahiran Sari, dia menunjukkan tempat-tempat yang dikenalnya. Sekolah tempat dia belajar, alun-alun tempat dia bermain saat kecil, rumah tempat dia tinggal sebelum pindah ke Jakarta. Hendra mengamati semuanya dengan ketertarikan tulus. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda dari Jakartanya dengan gedung pencakar langit dan kemacetan tanpa akhir. Di sini ada ruang hijau, ritme kehidupan yang terasa hampir asing baginya. Indah di sini, komentarnya dengan tulus. Sederhana, kata Sari, sangat berbeda dari hidupmu. Sederhana bukan cacat. Kadang saya pikir kita terlalu memperumit segalanya. Ketika akhirnya mereka tiba di rumah keluarga Sari, sebuah rumah sederhana namun terawat dengan baik dengan taman depan penuh bunga, Hendra merasakan kegugupan yang tidak dialaminya selama bertahun-tahun. Ini bukan kegugupan bisnis atau rapat penting. Ini sesuatu yang lebih primitif,
Ketakutan tidak diterima, mengecewakan orang-orang yang penting bagi seseorang yang mulai berarti baginya. Mereka akan menyukaimu, kata Sari dengan lembut, seolah membaca pikirannya. Kamu pria baik, Hendra. Itu terlihat. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Hendra sangat ingin itu menjadi kenyataan. Rumah itu meledak dengan aktivitas ketika Sari dan Hendra turun dari mobil SUV. Tante-tante, sepupu-sepupu, tetangga, semua berpakaian terbaik untuk hari besar. Aroma masakan Jawa memenuhi udara. Kue lapis, dodol, lemper. Sari langsung tenggelam dalam pelukan, ciuman, dan seruan kegembiraan. Hendra tetap sedikit terpisah, mengamati, tersenyum sopan sambil menunggu gilirannya untuk diperkenalkan. Yang pertama mendekat adalah seorang wanita kecil dengan rambut beruban namun mata yang bersinar dengan emosi. Tidak perlu perkenalan. Jelas ini adalah Ibu Sari. Ibu, kata Sari dengan suara parau, dia di sini. Sang ibu mempelajari Hendra dari ujung kepala sampai kaki selama momen yang terasa abadi. Kemudian, alih-alih menjabat tangan yang terulur, dia menariknya ke pelukan erat. Terima kasih, bisiknya di telinganya. Terima kasih sudah menjaga anak gadis saya. Hendra tidak tahu harus menjawab apa. Ketulusan dalam suara wanita itu melucuti pertahanannya sepenuhnya. Ketika dia menjauh, ada air mata di matanya namun juga senyum berseri. Masuk, masuk. Dewi sedang menyelesaikan dandanannya. Sari, adikmu akan sangat senang melihatmu dan lebih senang lagi bertemu pemuda tampan ini. Ayah Sari muncul berikutnya. Seorang pria dengan tangan yang kasar karena kerja keras dan wajah jujur, jelas tidak nyaman dengan begitu banyak orang dan keramaian. Dia menyapa Hendra dengan jabat tangan yang kuat dan anggukan hormat. Selamat datang di keluarga, katanya sederhana. Dan Hendra merasakan beratnya kata-kata itu. Menit-menit berikutnya adalah pusaran perkenalan. Tante Yuli, persis seperti yang digambarkan Sari, mengajukan 50 pertanyaan dalam 5 menit. Para sepupu ingin tahu tentang Jakarta. Para tetangga berkomentar betapa Sari terlihat lebih bahagia. Hendra menjawab semuanya dengan kesabaran dan simpati yang tulus. Mengejutkan betapa mudahnya menyukai orang-orang ini. Ada kehangatan, penerimaan langsung yang tidak pernah dialaminya. Ketika akhirnya Dewi muncul berseri-seri dalam gaun pengantin kebayanya yang sederhana namun cantik, Hendra mengerti mengapa Sari telah berkorban begitu banyak untuk keluarga ini. Cinta itu terasa nyata, mengubah segalanya. Sari, teriak Dewi, berlari memeluk kakaknya. Aku tidak percaya kamu datang, dan membawa pacar. Dia berbalik ke Hendra dengan senyum yang menerangi seluruh ruangan. Jadi kamu pria yang menaklukkan hati kakak Sari kami. Sebenarnya, kata Hendra, mengejutkan dirinya sendiri dengan ketulusannya, saya rasa akulah yang ditaklukkan. Sari menatapnya dengan terkejut, namun ada sesuatu yang hangat di tatapannya, sesuatu yang membuat jantung Hendra berdetak kencang dengan cara yang tidak ada hubungannya dengan akting. Upacara diadakan di masjid setempat yang kecil namun penuh dengan bunga dan cinta. Hendra duduk di samping Sari di barisan depan, mengamati sementara Dewi berjalan menuju mempelai pria, seorang pemuda sederhana namun jelas sangat mencintainya. Selama akad nikah, Sari menangis. Bukan air mata kesedihan, tetapi kegembiraan murni melihat adik bungsunya mewujudkan impian menikah dengan cinta. Hendra menawarkan sapu tangannya tanpa berpikir, gestur yang begitu alami hingga dia tidak menyadari bahwa dia tidak lagi berakting. Terima kasih, bisik Sari. Sama-sama, jawabnya. Dan untuk sesaat, mata mereka bertemu dengan intensitas yang tidak ada kepura-puraannya. Resepsi diadakan di halaman rumah yang dihias dengan umbul-umbul warna-warni dan lampu sederhana. Ada panggung kecil di mana grup musik dangdut lokal bermain, membuat semua orang menari. Hendra, yang biasanya tidak menari di pesta-pesta mewah, mendapati dirinya diseret ke lantai dansa dadakan oleh Sari. Aneh bagaimana tubuh mereka bergerak dengan baik bersama, seolah sudah menari ribuan kali sebelumnya. Kamu menari dengan baik, komentar Sari sambil tersenyum. Kamu terlihat terkejut. Pengusaha jutawan biasanya tidak bisa menari dangdut. Mungkin kamu belum kenal pengusaha yang tepat, canda Hendra, membuatnya tertawa. Saat tarian itulah Hendra benar-benar memandang Sari, benar-benar melihatnya. Bukan asisten yang efisien, bukan wanita putus asa yang meminta bantuan, tetapi pribadi utuh yang sebenarnya.
Dia melihat bagaimana dia merawat semua orang di sekitarnya, merapikan kerudung Dewi, menghibur ibunya saat emosi menguasai, bermain dengan keponakan-keponakannya, menyapa setiap tetangga seolah mereka keluarga. Sari memancarkan cahaya, tidak ada kata lain. Setiap gestur menunjukkan cinta yang tulus. Setiap kata keluar penuh dengan kasih sayang sejati. Dan Hendra bertanya-tanya bagaimana dia bisa melewatkan 3 tahun tanpa melihat ini. Saat itulah Ben mengumumkan permainan pasangan dan segalanya menjadi rumit. Semua pasangan harus berciuman ketika musik berhenti. Sari menatap Hendra dengan kepanikan yang jelas. Mereka tidak berlatih untuk ini. Hanya ciuman singkat, bisiknya saat musik dimainkan. Untuk meyakinkan semua orang. Sari mengangguk, pipinya merona dengan cara yang Hendra temukan sangat menawan. Musik berhenti. Ciuman itu seharusnya teknis. Cepat, hanya untuk menjaga sandiwara. Namun ketika bibir Hendra menyentuh bibir Sari, sesuatu terjadi. Dunia berhenti. Kebisingan pesta menghilang. Orang-orang di sekitar menjadi kabur. Untuk sebuah momen abadi, hanya ada mereka berdua yang terhubung di titik kontak lembut itu. Ketika mereka berpisah, mata Sari terbuka lebar, menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa dia pahami. Kejutan, kebingungan, dan sesuatu yang lebih dalam yang membuat jantungnya berdetak tidak teratur. Kerumunan bertepuk tangan dan bersiul, senang melihat Sari akhirnya bersama seseorang. Namun Hendra hampir tidak mendengar seruan persetujuan. Dia sepenuhnya fokus pada mata coklat keemasan Sari, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Karena satu hal pasti, itu bukan sekadar akting. Sisa pesta berlalu seperti kabur bagi Hendra. Dia berfungsi dengan autopilot, tersenyum saat diperlukan, menjawab pertanyaan, menari saat diminta, namun pikirannya sepenuhnya terfokus pada ciuman itu. Sari tampak sama terkejutnya. Dia menghindari menatapnya langsung namun tetap dekat, seperti yang diharapkan dari pacar sungguhan. Ketika mereka perlu berinteraksi, ada ketegangan listrik di antara mereka yang jelas tidak ada tadi pagi. Menjelang malam, ketika pesta mulai mereda dan beberapa tamu pulang, Ibu Sari mendekati Hendra. "Bisa bicara sebentar?" tanyanya dengan lembut. Mereka berjalan ke taman belakang, jauh dari kebisingan. Sang ibu berbalik kepadanya dengan mata yang masih basah karena emosi. "Saya sangat khawatir dengan Sari," dia memulai. Dia selalu sangat mengabdi pada keluarga, selalu berkorban untuk orang lain. Tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, masa depannya sendiri. Hendra mendengarkan dalam diam, merasakan beratnya tanggung jawab untuk menjaga kebohongan ini. Tapi hari ini, dia melanjutkan, "Hari ini saya melihat anak gadis saya tersenyum dengan tulus. Saya melihatnya rileks, bahagia, dan saya melihat bagaimana caramu menatapnya." "Bagaimana saya menatapnya?" "Seperti pria yang menemukan hartanya," kata sang ibu dengan senyum bijak. "Sari pantas mendapatkannya. Pantas dicintai seperti kamu mencintainya." Kata-kata itu menghantam Hendra seperti petir. Dia membuka mulut untuk protes, untuk mengatakan bahwa bukan begitu, namun dia menyadari bahwa mungkin memang begitulah adanya. "Jaga dia baik-baik," kata Ibu Sari, menyentuh lengannya dengan lembut. Dia sudah cukup menderita. Ketika mereka kembali ke pesta, Hendra mencari Sari dengan matanya. Dia menemukannya sedang membantu membereskan piring, selalu merawat orang lain. Namun ketika dia menatapnya dan tersenyum dengan senyum alami tanpa kepura-puraan, dia tahu bahwa ibunya benar. Dia sedang jatuh cinta pada Sari. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan dengan perasaan ini? Kemudian malam itu, ketika sebagian besar tamu sudah pulang dan Dewi beserta suaminya berangkat untuk bulan madu di penginapan terdekat, Sari dan Hendra mendapati diri mereka sendirian di taman. Lampu-lampu pesta masih menyala namun musik sudah berhenti. Ada sesuatu yang magis dalam ketenangan malam di pedesaan, dengan ribuan bintang terlihat dengan cara yang tidak pernah terlihat di Jakarta. Sari memeluk dirinya sendiri, menatap ke atas seolah mencari jawaban di lampu-lampu jauh itu. Hendra tetap di sampingnya dalam diam, memberinya ruang yang dia butuhkan untuk memproses hari itu. "Terima kasih," katanya akhirnya, suaranya hampir tidak terdengar di atas suara jangkrik yang jauh. "Tidak perlu berterima kasih." "Perlu. Apa yang kamu lakukan hari ini, berpura-pura jadi pacarku, bertemu keluargaku, menahan semua pertanyaan."
Suaranya sedikit tercekat. Kamu memberi ibuku hari yang damai. Aku melihatnya tersenyum dengan cara yang tidak kulihat selama berbulan-bulan. Hendra berbalik untuk menatapnya. Ibumu adalah wanita yang luar biasa. Aku bisa melihat dari mana kamu mendapatkan kekuatanmu. Kekuatanku? Sari, kamu mengirim uang untuk keluargamu selama bertahun-tahun. Mengorbankan hidupmu sendiri demi kesejahteraan orang lain. Bekerja berjam-jam untuk membayar pengobatan, dan bahkan dalam keputusasaan, kamu mempertahankan martabatmu. Dia berhenti sejenak, berjuang dengan kata-kata yang belum pernah diucapkannya dengan keras. Kamu adalah orang paling kuat yang kukenal. Sari berbalik kepadanya dengan air mata di matanya. Aku tidak merasa kuat. Hari ini aku merasa seperti pembohong. Kenapa? Karena di beberapa momen aku tidak merasa sedang berpura-pura. Pengakuan itu melayang di antara mereka di udara malam, penuh dengan kemungkinan yang menakutkan dan menggembirakan. Hendra melangkah lebih dekat. Aku tahu apa maksudmu. Kamu tahu, ciuman itu hanya untuk meyakinkan semua orang, Sari buru-buru berkata, namun suaranya tidak terdengar meyakinkan bahkan untuk dirinya sendiri. Benarkah? Sari menatapnya untuk waktu yang lama. Aku tidak tahu. Dan itu membuatku takut. Hendra mengulurkan tangan, menyentuh wajahnya dengan lembut. Aku juga takut. Tapi mungkin tidak semuanya harus pura-pura. Untuk sesaat, tampaknya dia akan condong ke arahnya, namun kemudian dia mundur selangkah, kembali ke kenyataan. Hendra, kamu majikanku. Aku bekerja di rumahmu. Ini memperumit segalanya. Hanya jika kita membiarkannya rumit. Mudah bicara, tapi besok kita kembali ke Jakarta, ke kehidupan nyata, dan aku kembali menjadi pembantu dan kamu kembali menjadi jutawan. Bagaimana jika aku tidak ingin seperti itu? Kalau begitu aku tidak tahu harus berkata apa. Mereka berdiri di sana, 2 meter jarak di antara mereka, namun selamanya perbedaan sosial memisahkan mereka. Sampai Ibu Sari muncul di pintu belakang. Anak-anak, sudah larut. Sari, Ibu sudah menyiapkan kamar depan untuk kalian. Sari memerah. Ibu, kami tidak perlu malu, Nak. Kalian sudah dewasa. Dan sebelum siapapun bisa protes, dia menghilang kembali ke dalam rumah. Sari menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ibu pikir kita tidur bersama. Aku bisa tidur di sofa, Hendra menawarkan dengan cepat. Tidak, itu akan terlihat aneh. Ayo, kita akan cari cara. Namun keduanya tahu malam itu akan menjadi apa saja kecuali sederhana. Kamar itu kecil dan nyaman, dengan tempat tidur double yang mendominasi ruangan. Sari menatapnya seolah itu adalah jebakan. Aku bisa tidur di lantai, Hendra menawarkan. Jangan konyol. Kita orang dewasa. Kita bisa berbagi tempat tidur tanpa terjadi apa-apa. Namun suaranya sedikit bergetar saat mengatakannya. Mereka bergantian ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Hendra kembali mengenakan kaos dan celana pendek. Sari muncul dengan piyama sederhana dan sopan. Meski begitu, dia merasa sulit untuk tidak menatap. Mereka berbaring di tempat tidur, menjaga jarak yang sopan, keduanya kaku seperti papan. Keheningan itu memekakkan telinga. Hendra. Ya? Apa yang ibumu katakan tentang kamu jatuh cinta? Dia salah kan? Itu hanya bagian dari akting. Hendra diam sangat lama. Begitu lama hingga Sari mengira dia sudah tertidur. Aku tidak tahu, katanya akhirnya. Hari ini adalah hari paling nyata yang kumiliki selama bertahun-tahun, dan bukan karena aktingnya. Karena apa kalau begitu? Karena kamu. Karena melihatmu dengan keluargamu, melihat bagaimana kamu mencintai, bagaimana kamu merawat semua orang. Karena menyadari bahwa aku telah melewatkan 3 tahun hanya melihat seorang pembantu padahal seharusnya melihat orang yang luar biasa. Sari berbalik untuk menatapnya dalam kegelapan. Hendra, aku tahu ini memperumit segalanya. Aku tahu situasi kita mustahil, tapi aku tidak bisa berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Apa yang kamu rasakan? Dia berbalik ke arahnya juga. Wajah mereka hanya beberapa sentimeter di bantal. Aku merasa untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar jatuh cinta. Bukan pada ide tentang seseorang, bukan karena kenyamanan, tapi pada siapa dirimu sebenarnya. Air mata mengalir diam-diam di pipi Sari.
Ini tidak mungkin berhasil. Kita dari dunia yang sangat berbeda. Bagaimana jika kita tidak? Bagaimana jika kita hanya dua orang yang bertemu? Tapi kita bukan hanya dua orang. Aku bergantung pada pekerjaanku. Kamu majikanku. Kalau begitu ubah itu. Bagaimana? Aku belum tahu. Tapi jika kamu juga merasakan sesuatu, kita bisa mencari tahu bersama. Sari menutup matanya. Aku takut. Aku juga. Mereka tetap seperti itu, menatap satu sama lain dalam kegelapan, dua orang kesepian yang telah menemukan sesuatu yang tak terduga di tengah kebohongan yang diperlukan. Akhirnya Hendra berbisik, kita bisa kembali ke Jakarta dan berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi jika itu yang kamu mau. Atau kita bisa melihat kemana ini membawa kita. Bagaimana jika gagal? Bagaimana jika berhasil? Sari tidak menjawab, namun dia juga tidak menjauh ketika Hendra mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya dengan lembut, menghapus air matanya. Mereka tertidur seperti itu, lebih dekat dari yang pernah mereka alami sepanjang hari berpura-pura, akhirnya jujur satu sama lain dalam kegelapan kamar kecil itu. Pagi datang terlalu cepat. Sari terbangun bersandar di dada Hendra, kepalanya bersandar di bahunya, seolah itu adalah tempat paling alami di dunia. Untuk sesaat, dia lupa di mana dia berada, lupa semua komplikasi. Hanya ada kehangatan tubuhnya, suara napasnya, perasaan aman yang tidak pernah dialaminya. Kemudian kenyataan kembali seperti ember air dingin. Dia menjauh dengan hati-hati, berusaha tidak membangunkannya, namun Hendra membuka mata begitu dia bergerak. "Selamat pagi," katanya dengan suara serak karena tidur. "Selamat pagi. Kita harus bersiap-siap. Kita berjanji sampai di Jakarta pagi-pagi." Suasana di antara mereka terasa aneh, bukan lagi ketegangan artifisial hari sebelumnya, tetapi sesuatu yang lebih dalam dan lebih menakutkan. Keintiman alami malam itu telah mengungkapkan sesuatu yang tidak diketahui keduanya bagaimana menghadapinya. Sarapan dengan keluarga terasa menyakitkan karena normalnya. Ibu Sari menyiapkan pesta, kue lapis, tempe goreng, dodol. Semua orang ingin tahu kapan Hendra akan kembali, kapan pertemuan keluarga berikutnya. "Segera," jawabnya samar-samar, menghindari tatapan Sari. Perpisahan sangat emosional. Ibu Sari memeluk Hendra seolah dia benar-benar bagian dari keluarga. "Terima kasih sudah menjaga anak gadis saya," dia mengulangi. "Terima kasih sudah menerima saya seperti anak sendiri," jawabnya, dan dia mengejutkan dirinya sendiri dengan ketulusannya. Perjalanan pulang sangat berbeda dari perjalanan pergi. Keheningan tidak lagi gugup, namun berat dengan hal-hal yang tidak terucap. Sari menatap keluar jendela ke pemandangan yang lewat, tenggelam dalam pikiran. "Apa yang kamu pikirkan?" tanya Hendra setelah 2 jam keheningan hampir total. "Tentang bagaimana semuanya berubah dalam 2 hari. Berubah? Kamu tidak merasakannya? Kemarin pagi kita adalah majikan dan pembantu yang berpura-pura pacaran. Hari ini aku tidak tahu apa kita." Hendra memperlambat kecepatan dan berhenti di area istirahat jalan tol. Dia mematikan mesin dan berbalik ke arahnya. "Sari, aku perlu memberitahumu sesuatu." Dia menatapnya dengan khawatir. "Aku tidak ingin kamu kembali bekerja untukku." Wajah Sari memucat. "Kamu memecatku?" "Tidak, bukan itu. Hanya saja aku tidak bisa berpura-pura kamu hanya pembantuku setelah apa yang terjadi. Aku tidak bisa melihatmu setiap hari menyiapkan kopiku, membersihkan rumahku, menjadi tidak terlihat lagi." "Jadi apa yang kamu katakan?" "Aku mengatakan bahwa aku ingin mengenalmu dengan sungguh-sungguh. Aku ingin mengajakmu keluar, berbicara denganmu, menemukan siapa Sari ketika tidak sedang bekerja." "Hendra, aku butuh pekerjaan itu. Aku perlu mengirim uang untuk keluargaku. Dan kamu akan terus mengirim. Aku tidak meninggalkanmu tanpa dukungan. Aku menawarkanmu kesempatan untuk menjadi lebih dari sekadar karyawanku. Bagaimana?" "Aku tidak tahu persis. Aku tahu bahwa aku ingin mencoba sesuatu yang nyata denganmu. Aku tahu kemarin adalah hari paling bahagia yang kumiliki selama bertahun-tahun, dan bukan karena aktingnya." Sari menarik napas dalam. "Bagaimana jika tidak berhasil? Bagaimana jika kita menemukan itu hanya sesaat? Maka setidaknya kita akan tahu bahwa kita sudah mencoba." Mereka duduk di pompa bensin di pinggir jalan itu, dua dunia yang akan bertabrakan atau bersatu.
Aku perlu berpikir, kata Sari akhirnya. Berapa lama yang kamu butuhkan? Aku tidak tahu. Semua ini sangat membingungkan, terlalu cepat. Hendra mengangguk. Baiklah, tapi Sari, jangan berpura-pura kemarin tidak terjadi. Jangan kembali memperlakukanku sebagai majikan yang jauh. Jujurlah padaku, bahkan jika itu untuk mengatakan tidak. Selama sisa perjalanan, mereka berbicara tentang hal-hal kecil, pesta, keluarga Sari, perbedaan antara kehidupan di ibu kota dan di pedesaan. Itu adalah percakapan nyata antara dua orang yang saling mengenal, bukan antara majikan dan pembantu. Ketika mereka tiba di apartemen mewah Hendra, kenyataan menghantam mereka sepenuhnya. Satpam menyapa Hendra secara formal dan mengangguk sopan kepada Sari. Lift berlapis emas membawa mereka ke dunia kemewahan yang terasa asing setelah kesederhanaan rumah keluarga Sari. Baik, kata Sari ketika mereka tiba di hall, terima kasih untuk semuanya. Ini sungguh istimewa. Sari? Ya. Jangan berterima kasih padaku seolah itu hanya bantuan. Ini nyata bagiku. Dia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bagiku juga. Dan kemudian, sebelum siapapun bisa berpikir terlalu banyak, dia mendekat dan menciumnya. Ciuman yang lembut namun intens, penuh dengan semua kebingungan dan emosi dari 2 hari terakhir. Ketika mereka berpisah, keduanya terengah-engah. Aku perlu berpikir, dia mengulangi. Aku tahu. Sari mengambil tasnya dan menuju ke kamar pembantu tempat dia selalu tidur ketika bekerja larut, namun di pintu dia berhenti dan berbalik. Hendra. Ya. Terima kasih sudah membantuku melihat bahwa aku pantas mendapat lebih. Dan dengan itu dia menghilang, meninggalkan Hendra sendirian di hall apartemen mewahnya yang kosong, mengetahui bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Hari-hari berikutnya terasa aneh bagi keduanya. Sari terus bekerja, namun ada ketegangan konstan di udara. Mereka saling memperlakukan dengan sopan, namun menghindari berada sendirian di ruangan yang sama terlalu lama. Hendra mencoba berkonsentrasi pada pekerjaan, namun mendapati dirinya terus memikirkan Sari. Setiap kali mendengar langkahnya di rumah, dia ingin mencarinya, berbicara dengannya, dan memahami apa yang dia pikirkan. Sari, di sisi lain, sedang berperang dengan dirinya sendiri. Sebagian dirinya ingin terjun ke kemungkinan itu, menjelajahi apa yang mungkin ada di antara mereka, namun bagian praktis, yang telah bertahan 3 tahun mengirim uang untuk keluarga, memperingatkannya tentang risikonya. Bagaimana jika tidak berhasil? Bagaimana jika ini hanya gairah sesaat dari 2 orang kesepian? Bagaimana jika dia kehilangan bukan hanya pekerjaan, tetapi juga stabilitas keuangan yang menjadi sandaran keluarganya? Pada Kamis malam Sari mengambil keputusannya. Dia menemukan Hendra di kantornya, memeriksa dokumen, seperti yang selalu dilakukannya ketika ingin menghindari memikirkan hal lain. Boleh bicara denganmu? Dia langsung mendongak, seolah dia telah menunggu momen ini selama berhari-hari. Tentu. Sari duduk di kursi di depan mejanya, namun tidak bisa menatapnya langsung. Aku sudah banyak berpikir tentang apa yang kita bicarakan. Dan aku rasa kamu benar. Aku tidak bisa terus bekerja di sini setelah apa yang terjadi. Jantung Hendra mencelos. Sari, tidak, biarkan aku selesai. Aku tidak bisa melanjutkan karena aku tidak akan bisa berpura-pura kita hanya majikan dan pembantu. Karena setiap kali aku menatapmu, aku teringat bagaimana kamu merawat keluargaku, bagaimana kamu membuatku merasa istimewa. Dia akhirnya menemukan keberanian untuk menatapnya. Tapi aku juga takut. Takut apa? Bahwa ini mungkin hanya rasa terima kasih dari pihakku. Bahwa kamu mungkin salah mengira kesepian sebagai cinta. Bahwa kita dari dunia yang sangat berbeda sehingga tidak akan pernah berhasil. Hendra berdiri dan mengelilingi meja, berlutut di samping kursinya. Sari, aku mengerti ketakutanmu, tapi bagaimana jika kita kehilangan sesuatu yang istimewa karena takut? Bagaimana jika kita hanya menipu diri sendiri? Maka kita akan menemukan itu bersama. Tapi kamu tidak bisa membuat keputusan ini sendirian, hanya berdasarkan ketakutan. Sari menyentuh wajahnya dengan lembut. Apa yang sebenarnya kamu usulkan? Aku mengusulkan kamu mencoba, pergi keluar denganku, bicara denganku, beri aku kesempatan untuk mengenalmu di luar konteks ini. Mari kita lihat apakah apa yang kita rasakan itu nyata. Dan pekerjaanku, stabilitasku,
Kamu akan menemukan pekerjaan lain jika ingin bekerja, atau kamu bisa belajar, melakukan sesuatu yang selalu kamu inginkan. Secara finansial kamu akan aman sementara kita mencari tahu ini. Itu terdengar sangat berisiko. Cinta selalu berisiko, tapi alternatifnya adalah hidup selalu bertanya-tanya bagaimana jika. Sari menutup matanya, berjuang dengan keputusan tersulit dalam hidupnya. Baiklah, katanya akhirnya. Mari kita coba. Hendra tersenyum untuk pertama kalinya dalam berhari-hari. Serius? Serius? Tapi dengan syarat. Apa? Pelan-pelan. Tidak ada yang terburu-buru. Aku ingin yakin ini nyata sebelum apa? Sari merona, sebelum hal yang lebih serius. Setuju, pelan-pelan. Dan jika tidak berhasil, kamu janji tidak akan canggung bahwa kita bisa melanjutkan hidup tanpa drama. Aku janji. Sari menarik napas dalam. Jadi, maukah kamu makan malam denganku besok, seperti dua orang normal, di restoran normal? Dengan senang hati. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka kembali dari pedesaan, keduanya tersenyum dengan tulus. Hendra lebih gugup untuk makan malam itu daripada rapat bisnis manapun yang pernah dia hadiri. Dia memilih restoran Indonesia kecil yang nyaman. Tidak terlalu mewah hingga bisa mengintimidasi Sari, namun juga tidak terlalu kasual hingga terkesan sembarangan. Dia tiba 15 menit lebih awal dan menunggu di meja pojok, mereview secara mental semua yang ingin dikatakannya, semua yang ingin ditanyakannya. Ketika Sari tiba, dia hampir tidak mengenalinya. Dia mengenakan gaun hijau sederhana yang menonjolkan matanya, rambut terurai membingkai wajahnya. Dia cantik dengan cara yang alami, tanpa kepura-puraan, dengan cara yang membuat perut Hendra berputar. Hai, katanya, jelas sama gugupnya dengan dia. Hai, kamu cantik sekali. Sari merona. Terima kasih. Kamu juga terlihat baik. Mereka duduk dan selama beberapa menit hanya ada keheningan sementara mereka berpura-pura mempelajari menu. Akhirnya Hendra tertawa. Ini konyol. Apa? Kita saling kenal selama 3 tahun dan kita bertingkah seperti dua remaja di kencan pertama. Sari juga tertawa dan ketegangan mulai berkurang. Memang terasa aneh. Berbeda. Berbeda yang baik atau berbeda yang buruk? Aku belum tahu. Selama makan malam, mereka berbicara tentang hal-hal yang tidak pernah mereka diskusikan. Hendra bercerita tentang masa kecilnya, bagaimana dia memulai bisnis, tentang impiannya yang ditinggalkan untuk keliling dunia. Sari berbicara tentang hidupnya di pedesaan, tentang keputusan untuk pindah ke Jakarta, tentang keinginan rahasianya untuk belajar keperawatan. Kenapa keperawatan? Tanya Hendra. Aku selalu suka merawat orang, dan setelah melihat ibuku sakit, aku rasa aku ingin membantu keluarga lain yang mengalami hal yang sama. Kenapa tidak pernah belajar? Uang, waktu, tanggung jawab. Dan sekarang, jika kamu punya kesempatan? Sari menatapnya dengan hati-hati. Kamu menawarkan? Aku bertanya apa yang kamu inginkan. Aku selalu ingin, tapi rasanya impian yang terlalu besar. Impian terbaik selalu terasa begitu. Setelah makan malam, mereka berjalan di jalan dengan tenang. Malam yang hangat di Jakarta, dengan lampu-lampu kota menciptakan suasana yang hampir romantis. Sari, kata Hendra berhenti berjalan. Ya, aku ingin bertanya sesuatu dan aku ingin kamu jujur padaku. Baiklah. Apakah kamu di sini karena merasakan sesuatu padaku atau karena kamu berterima kasih atas apa yang kulakukan? Sari berpikir lama sebelum menjawab. Di pernikahan Dewi, ketika kamu menari denganku, ketika menciumku, untuk sesaat aku lupa itu kepura-puraan. Aku lupa kamu majikanku, bahwa aku pembantumu. Untuk sesaat hanya ada kita. Dan sekarang? Sekarang aku ketakutan karena tidak tahu apakah aku bisa membedakan antara rasa terima kasih dan perasaan, tapi aku tahu aku ingin mencari tahu. Kalau begitu mari kita cari tahu bersama. Hendra mengulurkan tangannya. Sari menatapnya sejenak, lalu menggenggamnya. Sesederhana itu, dua orang dewasa memilih untuk mencoba. Minggu-minggu berikutnya adalah roller coaster emosional bagi keduanya. Sari secara resmi berhenti bekerja untuk Hendra, namun masih tinggal di apartemen mewah sementara mencari apartemen sendiri. Mereka membangun rutinitas yang aneh namun manis. Hendra pergi bekerja di pagi hari.
Sari tinggal di rumah belajar untuk ujian masuk keperawatan. Dia telah memaksa untuk membayar bimbel. Di sore hari mereka bertemu untuk mengobrol, kadang makan malam di luar, kadang memasak bersama. Di momen-momen kecil inilah Hendra menemukan siapa sebenarnya Sari. Dia melihat bagaimana dia berkonsentrasi saat belajar dengan lidah muncul di sudut mulut, bagaimana dia bersenandung saat memasak, bagaimana matanya berbinar saat berbicara tentang impiannya membantu orang lain. Sari, di sisi lain, mengenal Hendra yang tidak pernah dibayangkannya. Di luar lingkungan kerja, dia lucu, perhatian, mengejutkan rendah hati. Dia punya pendapat menarik tentang segalanya, namun lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Dia dermawan tanpa merendahkan. "Kamu tahu apa yang paling mengejutkanku tentangmu?" kata Sari suatu malam saat mereka mencuci piring bersama setelah makan malam. "Apa? Betapa normalnya dirimu." Hendra tertawa. "Terima kasih, kurasa. Tidak, serius. Aku mengira seseorang dengan uangmu akan sombong, menjaga jarak. Tapi kamu manusiawi. Dan itu bagus? Itu luar biasa." Malam itulah mereka berciuman lagi. Bukan ciuman perpisahan atau terima kasih, tetapi ciuman nyata, penuh dengan minggu-minggu ketegangan dan penemuan bersama. Ketika mereka berpisah, keduanya terengah-engah. "Sari," bisik Hendra. "Aku tahu," jawabnya. "Aku juga merasakannya." Namun mereka masih belum siap untuk mengambil langkah selanjutnya. Ada lapisan ketidakamanan, perbedaan sosial, dan ketakutan bersama yang perlu diselesaikan. Masalah nyata pertama muncul ketika Hendra harus menghadiri acara bisnis, gala amal di mana seluruh elit Jakarta akan hadir. "Ikut denganku," pintanya. Sari memucat. "Aku tidak bisa pergi ke acara seperti itu." "Kenapa tidak?" "Karena aku bukan bagian dari dunia itu. Karena semua orang itu akan tahu bahwa aku dulu apa? Pembantumu." Kata-kata itu melayang di antara mereka seperti penghalang fisik. "Sari, apakah itu penting bagimu? Bukankah seharusnya itu penting bagimu?" "Bagiku tidak." "Hendra, realistislah. Kamu akan memperkenalkan mantan pembantu sebagai pacarmu kepada rekan bisnismu?" Pertanyaan itu adil dan menyakitkan Hendra karena menyentuh ketidakamanan yang tidak ingin diakuinya. Aku akan memperkenalkanmu sebagai Sari, wanita yang sedang kukenal, wanita yang berarti sesuatu bagiku." Tapi ketika mereka bertanya bagaimana kita bertemu, ketika mereka ingin tahu pendidikanku, keluargaku, Hendra tidak punya jawaban langsung dan diamnya adalah jawaban yang cukup. "Itu yang kupikir," kata Sari dengan sedih. "Bukan itu yang kamu pikirkan. Bukan? Kalau begitu katakan padaku, Hendra, apakah kamu siap memperkenalkanku kepada teman-teman kayamu agar mereka melihat pengusaha jutawan berpacaran dengan mantan pembantu?" "Jangan bicara seperti itu tentang dirimu." "Kenapa? Bukankah itu kenyataannya?" "Itu bukan kebenaran lengkap. Kamu jauh lebih dari itu. Bagimu, mungkin. Bagi mereka, aku akan selalu menjadi pembantu yang mendapat majikan." Pertengkaran itu berakhir dengan Sari mengunci diri di kamarnya dan Hendra pergi sendirian ke acara itu. Sepanjang malam dia merasa kosong, berpura-pura tertarik pada percakapan tentang bisnis dan amal, sementara memikirkan Sari sendirian di rumah. Ketika dia kembali, dia menemukannya di dapur sedang minum teh. "Maaf," katanya segera. "Untuk apa?" "Karena tidak punya jawaban, karena ragu." Sari menatapnya dengan mata lelah. "Hendra, ini bukan tentang keraguanmu, ini tentang kenyataan. Kita dari dunia yang berbeda. Bagaimana jika kita mengubah itu? Bagaimana? Aku belum tahu, tapi aku tidak mau menyerah pada kita karena orang lain." Sari menghela napas. "Aku juga tidak mau, tapi kita harus realistis tentang tantangannya. Kalau begitu kita hadapi bersama. Bersama." Dan meskipun dengan semua kesulitan, keduanya tahu mereka ingin mencoba. Setelah pertengkaran nyata pertama itu, sesuatu berubah di antara mereka. Secara paradoks, itu membuat mereka lebih dekat. Mereka telah menghadapi kesulitan nyata dan memilih untuk tetap bersama. Sari mulai menghadiri beberapa acara kecil dengan Hendra, makan malam intim dengan sedikit teman, pertemuan santai. Secara bertahap dia mulai rileks, menyadari bahwa tidak semua orang di lingkaran sosial Hendra sombong atau menghakimi. "Hendra,
di sisi lain, mulai memasuki dunia sari. Dia bertemu teman-temannya dari bimbel. Dia pergi ke beberapa kumpul keluarga. Mereka mengunjungi keluarga di pedesaan 2 kali. Kamu tahu ibu sudah merencanakan pernikahan kita, kan? Kata Sari setelah salah satu kunjungan itu. Dan itu mengganggumu? Sedikit. Dan kamu, ide pernikahan atau rencana ibumu? Sari merona. Idenya tidak menggangguku. Sebenarnya apa? Sebenarnya aku juga memikirkannya. Sari hampir tersedak kopinya. Serius? Serius? Tidak untuk sekarang, tidak sebagai tekanan, tapi sebagai kemungkinan masa depan. Hendra, kita bahkan belum tidur bersama. Dan kamu sudah memikirkan pernikahan? Aku memikirkan masa depan, membangun sesuatu yang nyata dan bertahan lama denganmu. Sari diam untuk waktu yang lama. Apa yang kamu pikirkan? Tanyanya. Betapa ini menakutkan dan indah sekaligus. Menakutkan yang baik atau menakutkan yang buruk? Aku belum tahu, akunya dengan senyum kecil. 3 bulan setelah pernikahan Dewi, pada malam musim panas yang hangat, Sari dan Hendra berada di balkon apartemen mewah, menatap lampu-lampu Jakarta. Mereka makan malam di rumah, memasak bersama, berbicara tentang hari mereka. Hendra, kata Sari tiba-tiba. Ya, aku siap. Siap untuk apa? Dia berbalik untuk menatapnya, matanya serius namun tegas. Untuk berhenti takut, untuk percaya pada apa yang kita miliki. Hendra merasakan jantungnya berdetak kencang. Kamu yakin? Yakin. Bulan-bulan ini menunjukkan padaku bahwa ini nyata, bahwa kamu nyata, bahwa apa yang kurasakan itu nyata. Sari, tidak, biarkan aku bicara. Aku telah menghabiskan seluruh hidupku merawat orang lain, mengorbankan impianku, kebahagiaanku. Untuk pertama kalinya ada seseorang yang ingin merawatku. Untuk pertama kalinya aku merasa layak untuk dicintai. Hendra mendekat, menyentuh wajahnya dengan lembut. Kamu selalu layak. Hanya belum menemukan orang yang tepat untuk melihatnya. Dan kamu yakin aku orang yang tepat? Mantan pembantu tanpa pendidikan tinggi dari pedesaan? Berhenti. Hendra memotong. Kamu adalah wanita yang mengorbankan hidupnya untuk keluarga, yang bekerja keras untuk semua yang dimilikinya, yang menerangi setiap ruangan yang dimasukinya, yang mengingatkanku apa artinya hidup. Dia berhenti sejenak, menarik napas dalam. Kamu adalah orang paling nyata yang kukenal. Dan ya, aku yakin kamu adalah orang yang tepat. Ciuman yang mengikuti berbeda dari semua yang lain. Itu adalah ciuman penyerahan, janji, masa depan. Ketika akhirnya mereka berpisah, Hendra berbisik, aku mencintaimu, Sari. Aku juga mencintaimu, jawabnya tanpa ragu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka benar-benar tidur bersama, bukan sebagai majikan dan pembantu yang berbagi tempat tidur karena keharusan, tetapi sebagai 2 orang yang telah memilih untuk membangun sesuatu bersama. Kita telah sampai di akhir kisah indah Hendra dan Sari ini. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati bisa lahir dari gestur paling sederhana dan tak terduga. Terkadang satu tindakan kebaikan bisa mengubah 2 kehidupan selamanya dan menunjukkan bahwa perbedaan sosial bukanlah halangan ketika ada cinta tulus dan kemauan untuk berjuang bersama. Jika kisah ini menyentuh hatimu seperti menyentuh hati kami, jangan lupa untuk memberikan like dan bagikan kepada teman-teman dan keluarga yang juga percaya pada kekuatan cinta yang mengubah segalanya. Dukunganmu sangat membantu kami untuk terus menciptakan kisah-kisah yang menginspirasi dan mengharukan. Jika kamu ingin lebih banyak kisah seperti ini, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah cinta, perjuangan, dan harapan yang baru. Dan ceritakan di kolom komentar namamu dan dari kota mana kamu menonton kami. Kami senang mengetahui bahwa kami punya teman-teman yang tersebar di seluruh Indonesia yang menyukai kisah-kisah kami. Peluk hangat dan sampai jumpa di kisah berikutnya.